Kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qadar. Kita masih membahas ayat 2 dan ayat 3. Kemarin terakhir Ibnu Katsir menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, punyanya Abu Isa At-Tirmizi, yang riwayat tersebut terdapat di dalam kitab tafsir yang ada di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, di mana Imam At-Tirmizi menukil riwayat tersebut, mendapatkannya dari Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan dapat dari Abu Daud At-Tayalisi, hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Abu Daud At-Tayalisi, hadatsana Qasim bin Fadl Al-Jazami atau Al-Hudani, An Yusuf, dari Yusuf bin Sa'id, di PDF-nya nomor 5. Kemudian Yusuf bin Sa'id berkata, ini hadis yang fenomenal ya, riwayat yang fenomenal. Ada yang pro dan ada yang kontra dengan riwayat hadis ini, termasuk dengan pro-prowinya. Jadi kita, dan nanti dibahas oleh Ibnu Katsir di sini ya. Yang mana riwayat tersebut menceritakan peristiwa sejarah, yaitu tahun kedamaian kaum muslimin setelah perang saudara yang sangat besar antara pasukan Ali sebagai khalifah ya, berperang dengan pasukannya Muawiyah yang kemarin sudah saya ceritakan singkatnya di pertemuan yang lalu. Silakan disimak lagi rekamannya kalau belum tahu ya. Nah, hal ini, perdamaian ini diawali oleh keputusan yang diambil oleh Hasan, ya, saudaranya Husain. Jadi Husain sudah meninggal dunia, dipenggal, ya, dibunuh, diserang, apa namanya, rombongannya diserang di Karbala. Nah, maka estafet kekhalifahan pada saat itu singkatnya jatuh ke tangannya Hasan bin Ali. Mungkin kalau istilah kita ini terjadi politik dinasti. Nah, setelah ke Ali, ke anaknya Hasan. Nah, sehingga peperangan, perselisihan di antara kaum muslimin tidak berhenti, ya, bahkan berlanjut. Nah, oleh karena itulah Hasan, sebagaimana telah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdasarkan wahyu dari Allah, bahwa nanti salah satu cucuku ini akan menjadi kunci perdamaian kaum muslimin. Ya, ternyata ini terjadi, dilakukan oleh Hasan. Hasan lebih bijak, ya, dia lebih, stylenya lebih kalem ketimbang Hussein yang memiliki semangat tinggi seperti Ali. Nah, kalau Hasan ini seperti, kurang lebih ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya tenang, penuh dengan perhitungan. Maka di saat itu Hasan menganggap
Yang terbaik adalah saya harus mengalah, menyerahkan kepemimpinan tertinggi kaum muslimin kepada Muawiyah. Maka ketika Hasan menyerahkan dengan secara simbolis, yaitu membaiat Muawiyah, berdirilah di sana dalam rangka protes tentunya. Kalau sekarang mungkin demo gitu ya. Kalau di sana langsung protes itu dengan kebijakan ya langsung di depan pejabatnya, di depan pemimpinnya. Seorang laki-laki protes kepada Hasan bin Ali setelah terjadi tadi pembaiatan Hasan dengan Muawiyah. Jadi secara simbolis ya Hasan menyerahkan sekaligus mengakui Muawiyah sebagai uh, khalifah, ya, sebagai khalifatul mukminin, ya khalifahnya para orang-orang iman pada saat itu, ya kaum muslimin, pemimpin tertinggi. Dia diprotes oleh seorang laki-laki, maka laki-laki itu berkata, ya, sawatta wajhal mukminin, engkau telah mencoreng wajahnya, mukanya orang-orang iman. Au ya musawwidah wujuhil mukminin, atau kalimatnya ya musawwidah, ya wahai pencoreng wajahnya kaum mukminin. Jadi dianggap keputusannya Hasan ini mempermalukan kaum mukminin. Nah, ini memang kadang ada saja di satu zaman itu orang yang pemikirannya radikal, ya, ekstrim. Jadi menggunakan kacamata kuda. Dianggap bahwa orang yang mengalah itu berarti kalah. Bahkan orang yang mengalah itu dianggap telah mencoreng wajahnya kaum mukminin. Jadi perbuatan yang sangat tercela. Ya, kenapa? Karena bangsa Arab, ya apalagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang pemberani. Ya, makanya tampuk agama Islam itu Allah berikan kepada Bani Hashim, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang mereka adalah orang-orang Arab, suku Quraisy yang memang terkenal berwibawa dan berani, kesatria, gitu ya. Nah ini Hasan, lah kok malah ngalah sama musuh bapaknya. Jadi menurut laki-laki tadi, Muawiyah itu musuhnya Ali. Padahal Ali sendiri, ya, itu tidak menganggap Muawiyah sebagai musuh. Begitupun kebalikannya. Ya, Muawiyah tidak menganggap Ali sebagai musuh. Setidaknya itulah cerita atau sirah yang masyhur di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan Sunni ya. Jadi secara pribadi tidak ada permusuhan. Cuman ya sebenarnya Muawiyah juga tidak masalah Ali memimpin sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Nah, hanya Muawiyah sebagai saudaranya Utsman bin Affan menuntut darahnya Utsman bin Affan karena Utsman bin Affan dibunuh ya oleh Khawarij. Khawarij ini ya orang-orang ekstrim kiri ya, radikalisme pikirannya, sehingga mereka itu tadi memandang sesuatu dengan kacamata kuda. Pokoknya kalau ada satu pendapat, satu pandangan yang tidak sama dengan pandangan mereka itu dianggap salah, dianggap keliru, bahkan bisa dianggap menjadi sesuatu yang tercela, sesuatu yang buruk, bisa dianggap musuh, sampai se ekstrim itu. Bahkan bisa dikafirkan kan gitu ya. Ali saja ya dengan Muawiyah itu dikafirkan oleh Khawarij itu. Dianggap telah apa namanya?
keluar dari ketetapannya Allah Rasul. Itu Ali itu dianggap sesat dengan Muawiyah, padahal Ali itu dijamin Rasulullah SAW masuk surga. Ya, artinya dan Ali termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan ahli hukum, ahli fikih di zaman Rasulullah. Coba kurang apa lagi? Ya mantunya, ya sepupunya, ya mubaliknya, ya hakim yang berurusan dengan fikih. Artinya Ali ini bukan orang sembarangan. Itu saja dianggap sesat. Ada kan di zaman kita sekarang ini lagi viral ya ustadz yang tidak sesuai dengan pendapatnya, pendapat mereka, itu dikatakan telah apa namanya, ada yang dikatakan bahkan sampai kafir, berarti telah kufur. Karena apa? Karena menganggap bahwa ada apa merubah makna nama Al-Quran, nama surat Al-Quran menjadi surat musik, surat asyara, surat musik. Wah, ini suatu perbuatan yang tercela karena begini dan begitu. Pokoknya alasannya banyak lah. Ya. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka itu udah dianggap menyimpang, dianggap bid'ah, dolalah, sesat, neraka selama-lamanya. Jadi mereka bisa berstatement sekeras itu. Ya, bahkan di sosial media yang disaksikan oleh banyak orang. Jadi nggak ngomong secara langsung. Nah, di zaman itu juga begitu. Hasan mengambil keputusan ya membaiat Muawiyah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, itu dianggap perbuatan tercela. Wah, nggak bener ini Hasan ini. Maka kata Hasan dijawab oleh Hasan bin Ali. Faqala, lalu Hasan berkata, la tu'annini. Janganlah engkau melaknatku, mencelaku. Jangan kamu mencaci saya. Cucunya Nabi loh. Coba. Cucu kesayangannya Rasulullah. Ya, belum pernah ada satu manusia pun ya yang digendong oleh Rasulullah ya kecuali anak dan cucunya Rasulullah ini ya yang main kuda-kudaan dengan Rasulullah. Rasulullah sujud, dia naik di atas punggungnya Rasulullah. Nggak ada ya Hasan Hussein ini ya itu saja dianggap sesat. Nah, maka diingatkan jangan kamu mencela saya kalau memang tidak sesuai dengan pendapatnya, dengan mazhabnya, jangan ya suul adab, ya, mencaci maki, bahkan tadi ya menyatakan ini ahlul bid'ah atau ini kufur, perbuatannya sudah dan lain sebagainya lah intinya. Tapi Hasan ya memang beliau bijaksana ya. Dia kasih tahu jangan engkau mencelaku. Rahimakallah, rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Ya, jangan begitu ya. Itu perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu. Jadi orang baik. Gini loh. Fa'inan Nabiya, maka sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Uria pernah diperlihatkan. Ya, apa sih? Perhatikan baik-baik ya, ini ceritanya agak panjang dan beralur. Jangan sampai ketinggalan ini. Simak. Uria pernah diperlihatkan, ya biasanya mimpi. Jadi mimpinya Nabi itu maksum ya, mimpinya itu wahyu. Bukan kayak kita mimpi kita itu tercampur oleh syaitan, bisikan-bisikan syaitan biasanya. Nah, jadi kalau kita pernah kita tidur terus ada mimpi itu kemungkinan besarnya ya, kita nggak ngomongin mungkin kecil, kemungkinan besarnya mungkin 90% ya yang ada di dalam mimpi kita itu syaitan. Nah, jadi bukan malaikat atau bukan siapa, bukan. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi coba aja kalau dalam mimpi ya kita menyadari ini mimpi, bacalah di situ ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau nggak bubar itu mimpinya. Apalagi baca ayat kursi.
mimpinya bubar. Tandanya bahwa itu bukan di alamnya malakut, di alam ya di alam mimpi yang ada hubungannya dengan syaitan. Beda dengan mimpinya Rasulullah. Rasulullah sendiri maksum, termasuk mimpinya beliau berada di alam malakut, di alam yang terlindungi dari syaitan. Ya. Sehingga makanya kenapa kok ada orang yang mimpi ketemu Rasulullah itu dipastikan itu benar ya, karena berarti satu frekuensi alamnya, di alam malakut itu. Ya, yang di situ tidak ada syaitan, diamankan oleh Allah ya, lewat para malaikatnya. Nah, ini Rasulullah mimpi melihat Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah ini ya nanti turunannya Muawiyah ini. Ya, Muawiyah dan anak-anaknya, dinastinya ini nanti. Ala mimbarihi, di atas mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pernah bermimpi melihat Bani Umayyah itu berada di atas mimbarnya Nabi. Artinya apa? Ya, artinya seolah-olah nanti Bani Umayyah akan memimpin kaum muslimin, menggantikan kepemimpinannya Rasulullah, ya kan? Penggantinya Rasulullah namanya khalifah. Dengan kata lain nanti Bani Umayyah, ya Muawiyah ke bawah itu nanti anak turunnya itu menjadi penggantinya Rasulullah. Ya tentunya setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, urutannya secara nyatanya kan begitu. Tapi intinya nanti dia akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, hal ini ya fasa'ahu lalu apa namanya? Memberatkan atau menyusahkan ya. Apa hal itu kepada Nabi fasa'a maka memberatkan pada Nabi apa zalika demikian itu. Demikian itu Bani Umayyah menguasai mimbarnya Nabi, atau Bani Umayyah memimpin kaum muslimin, itu sebagai kias kan. Dan banyak mimpi itu ditafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Nah, pernah di dalam hadis Sahih Bukhari itu Umar bin Khattab mimpi, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Saya mimpi Rasulullah, jadi saya melihat Abu Bakar ya mengambil air dengan timbanya yang kecil di sumur, kemudian mengambil timbaannya itu, embernya itu untuk mengalirkan apa namanya, memberi minum kepada hewan ternak ya dengan ember kecilnya itu. Kemudian setelah itu saya yang nimba, embernya besar. Begitu embernya besar, saya kasih minum itu wah bisa kemana-mana, bukan cuma untuk hewan ternak saja, tapi juga bisa untuk tanaman dan tumbuhan yang lain. Nah, Nabi tersenyum ketika mendengarkan ceritanya Umar. Kata Rasulullah, itu apa namanya, gambaran dari kepemimpinan. Jadi kepemimpinan di zaman Umar itu luar biasa kesuksesannya. Dan memang ternyata betul. Baik ketika kaum muslimin dipimpin oleh Umar bin Khattab, maka bisa menguasai 3 benua. Islam itu bisa kemana-mana. Jadi air yang meluber kemana-mana itu ibaratnya Islam ya yang sampai kepada 3 benua itu. Ya, luar biasa kepemimpinan di zamannya Umar bin Khattab. Jadi itu ya apa namanya, arti mimpi. Nah, ini arti mimpinya Nabi melihat Bani Umayyah di atas mimbarnya, itu maksudnya Bani Umayyah nanti akan menggantikan Nabi memimpin kaum muslimin di zamannya tentu. Nah, hal ini membuat Nabi merasa berat, merasa berduka, merasa sedih, ya, berduka cita. Akhirnya fanazalat, maka turunlah firman Allah, ya, surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar, sebagai pelipur lara Rasulullah. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kami kepadamu Muhammad Al-Kautsar, telaga Kautsar. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya tentang surat Al-Kautsar ini.
Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, Al-Kautsari yakni nahron fil jannah. Sungai atau telaga yang ada di dalam surga. Kalau dijelaskan kemarin ya di tafsir Ibnu Katsirnya, jadi sebelum umat Rasulullah itu masuk surga, itu mampir dulu di Telaga Kautsar. Setelah melalui perjalanan panjang, ya, hisab, hisab dihisab ini, dihisab itu dan seterusnya, itu kan capek, lelah. Nah, sebelum masuk surga, itu santai-santai dulu di Telaga Kautsar. Silakan lihat lagi rekamannya itu tentang surat Al-Kautsar. Jadi Nabi Muhammad supaya tidak bersedih, diturunkanlah surat ini. Nggak usah bersedih Muhammad, ya kamu tenang saja, sudah dapat jatah sungai Telaga Kausar yang sekali minum di Telaga Kausar tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah, kayak apa itu airnya. Nah, wa nazalat, dan turun pula, artinya bukan cuma surat Al-Kausar ayat 1 tadi saja yang turun, tapi juga turun firman Allah yang lain yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Ya, ayat 1, 2, dan 3. Selain surat Al-Kautsar, turun pula surat Al-Qadar. Inasnya kami anzalnahu, telah menurunkan kami pada Al-Quran fi lailatul qadri, di dalam malam kemuliaan. Wa ma adraka, tahukah kamu ma lailatul qadri? Apakah lailatul qadar itu? Yaitu lailatul qadar, adapun lailatul qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Jadi ayat kedua atau surat kedua yang diturunkan oleh Rasul, oleh Allah sebagai perlipur laranya Rasulullah, menghibur Rasulullah. Yang kedua adalah surat Al-Qadar. Jadi bisa dibilang sih sebenarnya ini, terlepas riwayat ini benar ya sahih atau tidak. Jadi memang dua surat ini dua surat kecintaannya Rasulullah. Dua surat yang membuat Rasulullah itu bergembira sekali, sangat senang sekali, yaitu surat Al-Kautsar dan surat Al-Qadar. Kenapa? Karena dengan Rasulullah diberikan surat Al-Kautsar tadi, mendapatkan telaga Kautsar, ya ini berarti kesempurnaan seorang rasul. Jadi setiap rasul itu mendapatkan telaga, dapat apa istilahnya kalau kita ya punya pos sendiri nanti di surga sana sebelum masuk surga. Ini menandakan bahwa beliau adalah ulul azmi, satu, ya, rasul yang punya pengikut yang sangat banyak. Yang kedua, beliau termasuk rasul yang terhormat, ya, karena mendapatkan Al-Kautsar. Yang ketiga, Al-Kautsar ini eh, telaga yang apa namanya, bukan saja diperuntukkan untuk Rasulullah, tapi juga umat-umatnya bisa merasakan. Dan bahkan di Telaga Kautsar ini menjadi penentu apakah seseorang itu berhasil, ya, di dalam proses hisabnya atau tidak. Jadi kan tadi dijelaskan ya, Al-Kautsar itu tempat peristirahatan setelah melalui proses-proses hisab yang panjang, yang luar biasa. Ya, dimulai dari padang mahsyar, ya, sampai nanti sirat. Ya, itu kan luar biasa tuh. Pokoknya ngeri dah, ya. Orang sangat berat kondisinya. Nah, maka santai-santai dulu, tenang-tenang dulu di situ, mandi-mandi dulu, minum-minum dulu, ya, bercamping-camping dulu di Telaga Kausar dan sekitarnya. Nah, ada umatnya Nabi, ya, yang pengen minum di Telaga Kausar, yang sudah lulus tadi, lolos dari berbagai macam hisab, tapi ternyata tidak bisa, dipalingkan oleh malaikat ke arah kiri. Ya, kemudian Rasulullah bertanya, ya malaikat, kenapa? Itu kan umat saya. Iya, ini memang umatmu. Tapi setelah engkau wafat, ya, dia merubah-rubah agama. Nah, dia enggak.
memodifikasi agama, sehingga agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW menjadi menyimpang karena orang tersebut. Ya. Seperti itu ya. Jadi ada yang lulus penentuan terakhirnya itu di Telaga Kausar. Siapa yang bisa minum di Telaga Kausar, maka dia tidak akan haus selamanya. Wajib masuk surga. Nah itu. Ya, makanya senang banget Rasulullah dapat Telaga Kausar nih. Tenang, kamu dapat Telaga Kausar. Berarti kita tuh sudah dapat jaminan fasilitas. Nggak usah khawatir lah nanti kalau pergi haji pokoknya siap beres mulai dari berangkat sampai pulang lagi semuanya VVIP. Wah, pribadi pokoknya sudah disiapkan fasilitasnya. Kira-kira begitu. Ya senang sekali ya. Apalagi ini fasilitas di surga sana. Kemudian yang kedua surat Al-Qadar ini ya karena di dalamnya ada Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada umat selain umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, yaitu satu malam yang kalau bisa diraih di satu malam itu, maka kebaikan-kebaikannya berlipat ganda. Kualitasnya sama seperti ya beribadah 1000 bulan. Nah, makanya ketika Rasulullah tadi mimpi tadi dengan mimpi yang menyedihkan, ya beliau merasa sedih. Artinya apa? Dengan mimpi tadi itu yang diceritakan oleh Hasan bin Ali, bahwa kenyataan nanti akan terjadi musibah besar ya di kalangan kaum muslimin. Apa itu? Yaitu peperangan di antara dua kelompok besar, Ali dan Muawiyah. Dan akan kejadian pula salah satu cucunya akan menjadi tumbal, bukan tumbal ya apa istilahnya itu. Ya, Husain itu ya dipenggal kepalanya di dalam penyergapan di Karbala. Ini peristiwa sangat terkenal. Dan akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah dalam rangka perdamaian kaum muslimin. Nah, sehingga mimpi itu membuat Nabi sedih. Nah, untuk menghibur itu Allah menurunkan dua surat ini. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir menafsirkannya, yamlikuha ba'daka Banu Umayyah. Yamlikuha memiliki pada mimbar tersebut ba'daka setelahmu Muhammad, siapa Banu Umayyah? Banu Umayyah. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi Rasulullah dikasih surat penghibur tadi, tapi dengan catatan ya setelahmu nanti Banu Umayyah ya, ya Muawiyah dan anak turunnya nanti akan menguasai mimbarmu. Artinya akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Ini membuat Rasulullah sedih. Kenapa? Karena prosesnya pasti nanti akan terjadi peristiwa besar. Jadi kalau orang itu menjadi pemimpin tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, pasti akan terjadi permasalahan yang besar. Ya, kalau di kita kan mungkin ya harus merubah undang-undang lah, harus terjadi insiden di MK lah, segala macam kan begitu. Zaman ini dulu juga begitu. Kalau terahnya orang itu bukan terah secara syar'i, ya keabsahannya itu tidak sah sebagai seorang pemimpin, tapi dia harus menjadi pemimpin. Bisa jadi mungkin seorang budak itu kan tidak sah kalau dia jadi pemimpin. Tapi kalau dia sama jadi pemimpin, budak kok jadi pemimpin, itu berarti ada peristiwa besar. Bisa jadi terjadi pemberontakan oleh para budak, sehingga budak itu menggulingkan tuan-tuannya itu, kan gitu. Nah ini sama, Muawiyah, ya Banu Umayyah menguasai kaum muslimin berarti akan terjadi perang besar. Yaitu tadi perang besarnya, yaitu kelompoknya Ali dan Muawiyah. Dan terjadi pembunuhan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala berkata Al-Qasim. Kata Qasim, ya setelah memahami, menafsirkan perkataannya Hasan tadi,
Fa'adadna, lalu kami menghitung-hitungnya, menghitung-hitung 1000 bulan tadi kami hitung. Faiza, maka ketika itu hiya yamlikuha ba'daka Banu Umayyah, artinya kekuasaannya Bani Umayyah terhadap kaum muslimin adalah alfu syahrin, 1000 bulan. Pas dengan surat Al-Qadar. 1000 bulan. Jadi ini seolah-olah ada yang menafsirkan positif, ada yang menafsirkan negatif. Kalau yang menafsirkan positif tentunya, wah berarti kepemimpinan Muawiyah ini sesuai dong dengan surat Al-Qadar. Berarti Muawiyah ini bagus kepemimpinannya, gitu kan? Ini kalau dari penafsiran yang positif. Kalau dari penafsiran yang negatif, ya seolah-olah surat Al-Qadar ini ingin menghapus deritanya kaum muslimin di bawah kepemimpinan ya Banu Umayyah, ya, yang selama 1000 bulan itu merasa terjadi ketidakadilan ya selama 1000 bulan. Nah, siapapun yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar maka akan mendapatkan kebaikan melebihi ya kondisi yang diterima di zamannya Bani Umayyah 1000 bulan itu. Itu kalau sisi negatifnya. Nah, intinya Bani Umayyah menurut Qasim ini ya menguasai kaum muslimin selama 1000 bulan. La tazidu yauman, la tidak bertambah yauman sehari pun, wala tangkusu dan tidak berkurang yauman sehari pun. Tidak bertambah sehari pun dan tidak berkurang sehari pun. Pas genap 1000 bulan. Hadis riwayat At-Tirmizi atau Sunan Tirmizi dengan nomor hadis 3350. Baik, itulah ceritanya dari riwayat yang diutarakan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, nanti ini riwayatnya banyak komentar dari para ulama nih, karena ini fenomenal sekali. Jadi kepemimpinan dinasti terjadi pertama kali yaitu di zamannya Umayyah. Jadi Muawiyah, maaf. Di Umayyah ya. Sebelum-sebelumnya kan zaman kerasulan. Kemudian diganti menjadi zaman kekhalifahan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, setelah itu dinasti. Nah, inilah kalau terjadi dinasti ini. Artinya dinasti nanti udah anak turun kayak kerajaan modelnya. Islam itu seperti kerajaan ya di zaman Umayyah. Jadi dari bapaknya turun ke anaknya, turun ke cucunya begitu. Itu namanya dinasti. Ya. Ini dinasti pertama yaitu Bani Umayyah. Seperti tadi cerita prosesnya. Sumakala kemudian berkata, mengomentari siapa At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi. Ya, beliau mengutarakan hadis ini di dalam kitab tafsirnya. Kemudian beliau menyampaikan ya kritik atas hadis ini juga. Kata Imam At-Tirmizi, haza hadisun gharibun. Ini haza ada hadis ini itu hadisun hadis gharibun yang gharib, yang asing. Ini hadis asing ini. Ya, la na'rifuhu tidak mengetahui aku pada hadis illa min hazal wajhi kecuali dari arah ini, kecuali dari jalur ini. Jalur siapa? Yaitu hadisnya Al-Qasim tadi, Qasim bin Fadl tadi yang mengomentari. Jadi Qasim bin Fadl itu seolah-olah ingin mengaitkan antara surat Lailatul Qadar dengan kepemimpinan Bani Umayyah terhadap kaum muslimin. Gitu ya. Membawa, makanya kadang ulama itu juga ada yang tercampur dengan politik. Jadi ulama yang masuk di dalam dunia politik kadang atau bahkan mungkin banyak juga yang ceramah-ceramahnya itu, kajian-kajiannya itu berbau-bau politik.
Jadi dia nyampaikan hadis, nanti hadisnya itu ada kaitan dengan politik. Apalagi kalau ulama tersebut atau ustadz tersebut terafiliasi dengan salah satu partai umpamanya. Ya. Nah, kadang-kadang dia bawa dalil, ya dalilnya itu dihubungkan dengan partainya. Kadang-kadang begitu. Nah ini juga terjadi di zaman itu. Ya, Qasim bin Fadl. Nah, kata Imam Tirmizi ini hadisnya gorib ini. Hadisnya gorib itu jarang atau tidak ada lah yang meriwayatkan hadis ini kecuali satu jalur itu saja. Itu makanya dibilang asing nih hadis. Gak banyak yang riwayatin. Ya, hanya Al-Qasim bin Fadl. Namun, wahwa dia Al-Qasim ini ya siqatun siqah. Ya, dia perawi yang siqah, yang terpercaya. Siqah itu terpercaya, jujur, hafalannya baik, gitu kan, keulamaannya juga dikenal dan lain sebagainya. Pokoknya dia termasuk kategori perawi yang bisa dipercaya meriwayatkan suatu hadis, walaupun memang hanya dia doang tuh yang ngeriwayatin cerita ini. Ya. Wasakohu dan mensikohkan pada Qasim, jadi menganggap memberikan predikat sikoh juga kepada Qasim bin Fadl ini. Siapa? Yahya Al-Qattan. Jadi ini istilah-istilah dalam ilmu hadis ya, gorib, sikoh, istilah-istilah dalam ilmu hadis. Ini di awal-awal kelas mubalik pernah saya perkenalkan ini ilmu hadis, mukadimah ilmu hadis. Jadi Yahya Al-Qattan dan Ibnu Mahdi ini melabelkan sikoh kepada Qasim bin Fadl. Artinya dua ulama ini menyatakan bahwa Qasim bin Fadl itu sikoh. Artinya walaupun ya cuma dia yang meriwayatkan hadis ini, tapi ini orang terpercaya. Keulamaannya itu loh diakui oleh dua ulama ini, Yahya Al-Qattan dan Ibnu Mahdi. Kemudian qala berkata Imam At-Tirmizi, wa syaikhu adapun gurunya Al-Qasim bin Fadl yang bernama Yusuf bin Sa'ad, yang dikenal dengan Yusuf bin Sa'ad, wa yuqalu dan dikatakan juga namanya Yusuf bin Mazin. Ada yang katakan Yusuf bin Sa'ad, ada yang katakan Yusuf bin Mazin. Hanya saja gurunya Al-Fadl ini yang bernama Yusuf bin Mazin ini adalah rajulun majhulun. Rajulun seorang laki-laki, majhulun yang majhul. Ini juga sama istilah ilmu hadis. Majhul itu artinya tidak dikenal. Keilmuannya tidak dikenal. Keulamaannya tidak dikenal. Kalau fadlnya sih oke lah. Tapi dia punya guru yang gurunya itu tidak dikenal keulamaannya kecuali ya di satu tempat saja. Itu namanya majhul. Jadi walaupun dia orang ulama, alim, cerdas, pinter, tapi cuma dikenal di negerinya doang. Tidak dikenal di negeri yang lain. Itu namanya majhul. Jadi kalau dia meriwayatkan hadis, hadisnya tidak kuat. Hadisnya lemah. Jadi kalau di zaman dulu periwayat hadis itu harus dikenal oleh ulama-ulama hadis ya di seluruh negeri Islam. Itu salah satu aturan mainnya meriwayatkan hadis dengan mudah. Ya. Nah, Al-Qasim bin Fadl ini sih kalau terpercaya, tapi gurunya majhul. Entah siapa ininya nggak jelas ini gurunya ini. Nah, wala na'rifu dan kami tidak mengetahui hazal hadis pada hadis ini. Hazal lafzi ya. Seperti lafal ini sesuai hafal yang di atas. Saya sendiri ya nggak kenal sih dengan hadis yang lafalnya kayak begitu itu di atas tadi hadis Tirmizi ya. Ila min hazal wajhi kecuali hanya dari jalur ini saja. Jadi yang saya tahu hadis berbunyinya lafalnya kayak begitu tadi, ya bisa lihat lagi di atas. Yang urutan ceritanya kayak begitu. Allah menurunkan surat Al-Kautsar dan surat Al-Qadar itu karena peristiwa tadi itu, yang mimbarnya Nabi dikuasai oleh Bani Umayyah. Ya. Kemudian Allah menghibur Rasulullah dengan dua surat tadi. Lafal yang kayak begitu itu loh.
Itu saya nggak tahu ada riwayat lain, cuma satu riwayat ini aja yang saya tahu. Ini kata Imam At-Tirmizi. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir, ya, wa qadarawa dan sungguh telah meriwayatkan hadis pada hadis ini siapa Al-Hakim fi Mustadrakihi. Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nah, ini sudah asar ya, kita break dulu. Misal kita lanjut nanti setelah asar. Baik, sebelum kita lanjutkan sedikit tadi review ya. Jadi ini kita lagi bahas hadisnya Imam At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Fadl, hadis yang cukup fenomenal karena berkaitan erat dengan satu kelompok besar di dalam Islam sekaligus dengan surat Al-Qadar ini. Kisahnya tadi sudah sangat panjang saya jelaskan, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau yang ini. Kemudian setelah meriwayatkan hadisnya, Imam At-Tirmizi mengomentari hadis tersebut. Hadisnya sendiri dia komentari. Memang Imam At-Tirmizi ini atau Abu Isa At-Tirmizi ini metodologinya seperti itu. Jadi ketika dia meriwayatkan suatu hadis, maka dia akan mengomentari hadis maupun perawi hadisnya. Ya. Dan beliau juga termasuk salah satu muridnya Imam Bukhari. Jadi dia mencoba mengikuti manhaj Imam Bukhari di dalam meriwayatkan hadis, namun dia lebih longgar daripada Imam Bukhari. Nah, lebih longgar artinya kalau Imam Bukhari kan dalam hadis sahihnya semua harus yang sahihnya tertinggi lah, ya levelnya dibanding hadis-hadis yang lain. Jadi ketat ya di dalam menyortir hadis. Kalau At-Tirmizi lebih longgar. Ya, ada hadis doifnya di dalam, ya tadi ini termasuk hadis gharib, ada nanti hadis yang bahkan ada yang maudhu, diriwayatkan juga ada yang lemah dan lain sebagainya. Nah, yang hadis mungkar. Namun Imam At-Tirmizi selalu mengomentari hadis yang dia riwayatkan, ya beda dengan Imam Bukhari atau Imam Muslim, tidak dikomentari lagi hadisnya, pokoknya dipastikan sahih sudah gitu aja. Imam Tirmizi mengomentari hadisnya, kata dia nih hadis yang dia riwayatkan ini hadisnya gharib ini, ya asing, jarang sekali atau bahkan tidak ada yang meriwayatkan kecuali hanya satu jalur ini saja. Satu itu poinnya. Yang kedua, poin yang kedua kata Imam Tirmizi lagi dalam komentarnya, ini gurunya Al-Qasim bin Fadl ini juga majhul. Nah, jadi ada dua permasalahan di dalam riwayat ini. Permasalahan yang pertama, dari sisi Al-Qasim bin Fadl sendiri, dia doang yang meriwayatkan hadis ini. Nggak ada imam atau ulama hadis lain yang meriwayatkan hadis yang sama, apalagi lafalnya dengan lafal yang sama, nggak ada. Ya, menurut pengetahuannya Imam At-Tirmizi. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, gurunya lagi, ya, gurunya Al-Qasim bin Fadl ini, syekhnya, ini yang bernama Yusuf tadi ya, Yusuf bin Mazin atau Yusuf bin Sa'ad. Ini majhul. Nah, ini masalah lebih besar lagi nih. Kalau tadi gharib oke lah, ya, tapi kalau siqah masih oke, masih bisa diterima. Ya, riwayatnya nggak ada masalah. Cuman gurunya ini nggak dikenal nih, siapa ini gurunya ini? Siapa namanya tadi, syekhnya, gurunya Yusuf bin Mazin, ya, nggak dikenal. Jadi membuat hadis ini dhaif, lemah. Ya, lemah, bahkan nanti lemahnya bisa berat ketika ada cacat atau kekurangan lebih dari satu tadi ya. Yang pertama gharib hadisnya, yang kedua majhul, tapi kalau gharib masih bisa diterima kalau perawinya siqah.
Ya, ibaratnya yang meriwayatkan cuma satu orang, tapi satu orang itu dipercaya dia sebagai ulama hadis, tidak mungkin berdusta dan keilmuannya pun memang mumpuni. Ya, oke lah. Cuman kalau ada gurunya nih nggak dikenal siapa gurunya, nah ini membuat hadis ini menjadi doif. Ya, jadi kita harus kenal gurunya siapa. Nah, ini makanya ya kalau Bapak sekalian berguru dalam satu majelis, khususnya di majelis ini harus kenal dengan gurunya. Ya, paham dengan gurunya, sifat-sifat gurunya, keilmuan gurunya. Ya, kalau ulama zaman dulu ya begitu, ya. Ngambil ilmu dari seorang guru itu paham betul biografi sang guru, bahkan ya istilahnya istrinya, anaknya, saudara gurunya itu tahu, ya, paham. Terus gaya penyampaian gurunya sampai seperti itu. Nah, itulah kalau berguru yang benar, ya, sesuai dengan kaidah keilmuan, ya kira-kira seperti itu. Jadi dia tidak sembarangan mengambil riwayat dari seseorang. Dia paham betul ini orangnya terpercaya atau tidak. Bahkan Imam Bukhari sebelum mengambil hadis dari ulama itu diikutin. Ulama itu dilihat, pengen tahu adabnya sampai mana. Ya, ketika dia sedang memberi makan ayam, ya kan, salah satunya ya dipanggil ayamnya, ya. Ya, terus ini ya, begitu datang bukan dikasih makan, ditangkap ayamnya, dipotong atau gimana. Wah, ini ngebohong ini. Sampai segitunya loh. Itu diperhatikan adab kecilnya sebelum diambil ilmunya. Walaupun dia mungkin diketahui wah ulama luar biasa. Atau pernah diikuti juga salah satunya adalah pemilik onta. Ya ternyata dia kasar sama ontanya. Ontanya berot, ontanya nggak mau ini, terus digebugin ontanya, ya kan. Wah, ini nggak cocok ini. Hanya nggak jadi diambil ilmunya oleh Imam Bukhari, karena Imam Bukhari memang ketat betul ya dalam mengambil keilmuan ini hadis terutama. Nah, ini maka kita perlu kenal siapa guru kita. Jangan sampai nanti gurunya majhul, tidak dikenal. Gitu. Jadi ada dua ilat di sana, dua penyakit hadis. Ya. Nah, kemudian kata Imam Ibn Katsir, ya, tadi udah selesai ya Imam Tirmizi, ini kata versinya Ibn Katsir. Kata Ibn Katsir, wa qad rawa hadzal hadis, wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan hadzal hadis pada hadis ini siapa? Al-Hakim, Imam Al-Hakim fi Mustadrakihi. Ya, di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Imam Hakim itu imam ahli hadis juga, imam pakar hadis, ya, punya kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihain, ya, yang kitab yang hadis sahih yang disusulkan ya kepada hadis sahih Bukhari dan Muslim. Artinya Bukhari Muslim tidak meriwayatkan hadis ini, tapi hadis ini sahih. Nah, hadis-hadis yang kayak begitu, hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, nah, itu dimuat oleh Imam Hakim dalam kitabnya yang namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Itu nama kitabnya. Artinya apa? Artinya walaupun hadis ini tadi dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi punya penyakit dua tadi, terutama yang kedua yang muncul tadi, namun Imam Hakim meriwayatkannya dalam kitab Sahih dia, ya, namanya Al-Mustadrak ala Sahihain, ya, dari jalur Al-Qasim bin Fadl. Kalau di dalam Musnad Ahmad itu min hadisin Al-Hakim, kalimatnya hadisnya Hakim. Bukannya Qasim tapi Hakim bin Fadl. Ya, bukan Qasim bin Fadl tapi Hakim bin Fadl. An Yusuf, dari Yusuf bin Mazin. Dari syekh yang sama, bihi, sama dengan hadis di atas, yaitu di kitabnya Al-Mustadrak juz 3 halaman 170, min tariqihi Al-Baihaqi fi Dalail Nubuwah. Jadi Imam Al-Baihaqi dengan jalan yang sama, jalur yang sama, yaitu dari Hakim Al-Fadl atau dari Qasim Al-Fadl, juga meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitabnya yang bernama Dalail Nubuwah, ya, dalil nadil kenabian. Nah, waqalu Tirmizi, dikomentari nih oleh Ibnu Katsir. Adapun kaulnya Imam At-Tirmizi,
ya, kaulnya Imam At-Tirmizi yang berkata, ucapannya Imam Tirmizi yang isinya inna Yusufa, sesungguhnya Yusuf, ya gurunya eh, siapa tadi, Al-Fadl, ya gurunya Al-Qasim bin Fadl, yaitu Yusuf ya bin Sa'ad atau bin Mazin, adalah haza majhulun. Ini perawi yang majhul, ya, kata Imam At-Tirmizi, haja majhul. Nah, adapun ucapan yang demikian itu kata Imam Tirmizi, fihi, di dalamnya nazarun, perlu diteliti. Nazarun, penelitian. Artinya ucapan atau statementnya Imam At-Tirmizi yang mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang majhul, ucapan seperti itu, statement seperti itu perlu diteliti lagi. Artinya kan itu menurut pengetahuannya Imam Tirmizi. Bisa jadi Imam Tirmizi nggak kenal dengan Pak Yusuf ini. Nah, tapi ya, perawi yang lain atau imam-imam hadis yang lain ada yang kenal dengan Yusuf. Pak Yusuf ini. Ya kan begitu ya, namanya zaman dulu ya belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada medsos ya. Jadi orang nggak begitu kenal. Belum tentu orang Indonesia ya kenal dengan ulama yang ada di Kairo umpamanya ya, karena berbeda jarak yang sangat jauh. Mungkin kalau saya sama-sama masih dekat dengan Malaysia, dengan Brunei ya, sama ulamanya mungkin masih bisa kenal. Tapi kalau udah jauh di sana mungkin kurang kenal. Nah, Imam Tirmizi juga begitu. Menurut Ibnu Katsir, ini pasti perlu dikoreksi lagi. Perkataan begini, statement ini masih perlu diteliti lagi. Karena apa? Karena sesungguhnya bahwasanya Qadarwa sungguh telah meriwayatkan anhu darinya, dari Yusuf bin Sa'ad tadi, siapa, jama'atun, jamaah. Jamaah di sini maksudnya ya sekelompok ulama ya. Jama'atun minal ulama. Ya. Pernah meriwayatkan hadis dari Yusuf. Jadi Yusuf ini punya murid bukan cuma satu. Dia dikenal juga oleh ulama-ulama yang lain. Minhum diantaranya yaitu Hamad bin Salama. Ya, perawi hadis juga nih Hamad bin Salama. Ada juga Khalid Al-Hazau. Ada juga Yunus bin Ubaidid. Jadi ya muridnya nggak cuma satu, banyak muridnya. Ya, si A, si B, si C. Yang juga muridnya itu ya ulama-ulama juga. Kan setelah belajar umpamanya di Majelis Talim Nurul Ilman, ya kan. Pak Uci ngajar di Cakung, Pak Sularman ngajar di mana tuh, Tangerang, ya kan, Pak Nizam juga demikian, yang lain juga sama. Ya, murid-muridnya jadi ustadz semua juga, jadi ulama juga. Nah, ini menandakan bahwa gurunya tidak majhul dalam hal ini. Nah, waqala, dan berkata fi, di dalamnya artinya tentang Yusuf tadi, siapa, Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in. Ya, di sisi lain, di samping dia tadi punya murid-murid yang ulama juga, ulama yang bernama Yahya bin Ma'in justru punya statement yang berbeda dengan Imam At-Tirmizi. Kata Yahya bin Ma'in, dia Yusuf bin Sa'ad tadi, masyhurun masyhur. Dia terkenal kok. Memang dia nggak terkenal di Sumatera, dia terkenalnya di Jawa, gitu umpamanya ya kalau kita. Nah, tapi murid-muridnya ada juga tuh yang orang Kalimantan, yang orang apa namanya, Papua umpamanya. Ya, dia terkenal ya, walaupun nggak terkenal di Sumatera, dia terkenalnya di Jawa, kira-kira gitu kalau kita. Artinya kalau di daerahnya Imam Tirmizi sana mungkin nggak dikenal, tapi di daerahnya Yahya bin Ma'in dia terkenal, terkenal seorang ulama, terkenal seorang ustaz. Nah, wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat, ya, riwayat an Ibni Ma'in, dari Ibni Ma'in, ya, qala berkata, ya, qala ini adalah ziyadatun, tambahan mim Muslim, dari Muslim. Kalau di hadis Sahih Muslim ada kalimatnya an Ma'in, an Ibni Ma'in qala
Berkata Ibnu Ma'in. Nah, huwa dia itu siqatun siqah. Terpercaya artinya si Yusuf ini, Pak Yusuf ini bukan cuma masyhur tapi juga siqah, bisa dipercaya. Ilmunya itu loh bisa dipertanggungjawabkan, ya. Orangnya juga sama, ya, jujur, lurus orangnya, ya, hafalannya baik, ya, catatan keilmuannya juga baik dan lain sebagainya. Pokoknya memenuhi kriteria perawi yang siqah, yang terpercaya. Jadi nggak ada masalah. Intinya, ya, Yusuf ini bin Said ini bukan perawi yang bermasalah. Nah, jadi ini perawi yang bisa dipercaya, bisa diambil keilmuannya. Dengan kata lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di atas, walaupun itu dikatakan gharib hanya dari satu riwayat, yaitu riwayatnya Al-Qasim bin Fadl, ya, tapi, ya, itu riwayat yang sahih, ya. Kenapa? Karena ya guru-gurunya juga siqah, terpercaya. Inilah perbedaan pendapat, ya, antara satu ulama dengan ulama yang lain. Bisa jadi ulama yang lain itu ilmunya atau pengetahuannya sudah sampai situ atau mengenal tentang hal itu. Ada lagi atau bisa jadi ulama yang lain, ya, pemahamannya berbeda, tidak sampai situ, atau mungkin karena latar belakang keilmuannya beda. Yang satu jurusan bahasa Arab, yang satu lagi, ya, jurusan fikih umpamanya. Ya, tentu saja nanti di dalam berijtihad bisa jadi berbeda karena punya latar belakang yang berbeda. Ya, jadi yang nggak usah ngotot-ngototan, apalagi sampai mengkafir-kafirkan orang. Ya, ini ngeri ini, ya, yang sedang viral ini di YouTube ini. Nah, jadi saling mengadakan pembelaan. Ya, Ustadz yang satu juga muridnya Ustadz juga. Ya, karena muridnya kenal dengan gurunya, dia bisa membela gurunya ketika gurunya itu ditahzir atau dikritik oleh orang lain yang nggak kenal dengan gurunya. Kan gitu. Yang lagi viral ini, ya. Ustadz Adi melawan, ya, kelompok seberang sana gitu kan. Ditahzir luar biasa. Ya. Kondisinya begitu. Jadi zaman dulu ya ulama biasa saja gitu. Ketika satu ulama yang tidak dikenal, yang apa namanya, berbeda pandangannya karena bisa jadi tadi, ya, latar belakangnya berbeda, ya nggak menjadi masalah, nggak terus saling menjatuhkan, tidak. Itu namanya adab di dalam apa namanya, berpendapat, adab di dalam beragama itu begitu, saling menghargai keyakinannya masing-masing selama memang keyakinan itu dibangun di atas, ya, keilmuan, ada ilmunya, jadi ilmiah. Ya, kalau ternyata ujungnya pendapatnya beda, ya semua kan benar tidaknya sejatinya ada penilaiannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min indi rabbik. Jadi kebenaran yang hakiki itu ya ada di sisi Allah. Artinya kebenaran itu abstrak, nggak bisa kita pastikan ini yang benar, itu yang salah, kata siapa. Wong seandainya itu salah sekalipun, tapi Allah memaafkan, Allah mengampuni, ya selesai juga kan. Jadi nggak perlu kita gontok-gontokan, ya. Nggak usah ikut-ikutan komentar. Jangan terpancing dengan kondisi yang seperti ini. Kemudian kata Imam At-Tirmizi, warawahu, dan meriwayatkan pada hadis di atas, meriwayatkan juga pada hadis di atas, siapa? Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Min Thariqil Qasim bin Fadl. Jadi ternyata Ibnu Jarir, pakarnya tafsir atau ulama yang pertama kali mengkodifikasi tafsir atau tafsir tertua, ya, tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan, nama kitab tafsirnya.
pun pernah meriwayatkan dari Al-Qasim bin Fadl ini. Jadi Qasim bin Fadl ini ya ulama yang terkenal juga ternyata, ya punya murid banyak juga, dipercaya juga dia sebagai ulama. An Isa bin Mazin, dari Isa bin Mazin. Ya, kaza seperti demikian itu. Qala berkata, kaza seperti demikian itu di atas. Qala berkata, siapa ya Isa atau Yusuf bin Mazin, sama-sama bin Mazinnya ini benar apa salah nih ya? Riwayat apa namanya penulisannya nih, saya salah di Unikasir, saya belum cek di kitab yang satunya lagi ya. Ini Isa bin Mazin atau Yusuf bin Mazin, jangan-jangan ini Yusuf bin Mazin ini maksudnya, Yusuf bin Mazin. Jadi jalur yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga pernah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ya. Kaza seperti itu kalau berkata Ibnu Jarir, wahaza adapun ini hadis ya kok dia membuat atau menimbulkan, menjadikan ittiroban, ittirob itu keguncangan. Ini juga sama nih istilah ilmu hadis. Hadisnya ittirob, artinya ittirob itu goncang, maksudnya apa ya? Eh, Tidak sharih hadisnya, tidak jelas dan tegas. Jadi hadisnya bisa multi tafsir, yang penafsirannya bisa satu dengan yang lain bisa bertolak belakang. Nah, itulah ittirob. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, wallahu a'lam. Ya, Allah yang maha mengetahui. Sejatinya yang benar itu yang bagaimana, ya Allah yang maha mengetahui. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir lagi, summa hadzal hadis, kemudian hadis ini ala kulli takdir, ala kulli takdir, dengan segala takdirnya, dengan segala penelitiannya, dengan segala hipotesisnya, itu mungkarun jiddan, ya. Mungkarun jiddan, mungkar sekali, hadisnya diingkari. Jadi walaupun perawinya tadi sikoh terpercaya, tapi isi hadisnya ini mungkar ini. Makanya hadisnya dinilai ittirob. Riwayatnya sahih, tapi isi hadisnya kok aneh. Masa iya eh, kemuliaan apa tuh namanya? Kemuliaan Lailatul Qadar kok dihubungkan dengan satu kelompok Banu Umayyah tadi yang menguasai kaum muslimin. Apa iya? Gitu maksudnya. Mungkaran hadis. Kalau berkata Syekhuna Syekh kami Al-Imam Al-Hafidh Al-Hujjaj, yaitu Abul Hajjaj Al-Mizi. Ya, Al-Mazi atau Al-Mizi. Wah hadisun mungkarun. Ini hadis yang mungkar. Ini hadis yang dilakukan oleh tim ini hadis yang mungkar. Jadi ulama masih terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Tadi oke lah perawinya sip, nggak ada masalah. Tapi ini isi hadisnya mungkar ini. Jadi gimana nih, mana yang betul ini? Kemudian ditengahi oleh Ibnu Katsir. Kultu, aku berkata, menurut saya, ya, menurut hemat kami, kalau istilah penulis begitu. Wa qaulul Qasim, adapun perkataannya Al-Qasim bin Fadl Al-Hudani, kalau di dalam hadis Imam Ahmad, yaitu Al-Hazami, bukan Al-Hudani, tapi Al-Hazami, yang ucapannya itu berisikan innahu hasiba, innahu bahwasanya hasiba, dia menghitung-hitung, ya, muddata Bani Umayyah, pada hitungannya Bani Umayyah, artinya masa pemerintahannya Bani Umayyah, ya, dinastinya Bani Umayyah. Fawajada, lalu dia menjumpai pada hitungan tersebut, jadi berapa tahun nih dia berkuasa nih dinasti satu ini, 5 tahun kah sekali, atau 10 tahun, atau 15 tahun, ya.
Kalau periodenya di Indonesia 5 tahun sekali pergantian ya. Ini enggak. Berapa lama ini? Ternyata alfa syahrin, 1000 bulan. Dihitung-hitung, ternyata kekuasaannya Bani Umayyah ini 1000 bulan. La tazidu Yaman, la tazidu Yauman, tidak bertambah 1 hari, wala tangkusu, dan tidak berkurang 1 hari pun. Ya, ini menurut perkataannya Qasim tadi. Wah, ini ngepasi nih istilahnya, ngepasi firman Allah nih, kekuasaannya Bani Umayyah 1000 bulan ini, nggak kurang 1 hari, nggak tambah 1 hari, ngepas betul. Wah, ucapan seperti itu kata Ibnu Katsir, menurut hemat kami, laisa bisohi, laisa, tidak ada apa ucapan bisohi dengan sohi. Ini bukan pendapat yang benar. Ini pendapat ini tidaklah benar, tidak sohi nih. Pendapat begini. Kenapa? Fa inna Muawiyah, maka sesungguhnya Muawiyah bin Sufyan tadi sahabat, juga sahabat Nabi ini, ya, yang berselisih pendapat dengan Ali. Ali inginnya pemerintah itu distabilkan dulu, ya, perpolitikannya, perekonomiannya. Kalau Muawiyah nggak boleh, harus ditegakkan dulu hukum kisos. Saya mau saudara saya ini ditegakkan keadilan, nih, dibunuh orang nih, saudara saya. Saya harus nuntut darahnya orang-orang yang membunuh saudara saya. Siapa saja dia, tolong diselidiki, segera diselidiki, Bareskrim dan yang jajarannya, umpamanya gitu kan. Menurut Muawiyah maunya begitu, tapi kata Ali, ya nanti dulu, itu mah gampang, yang penting nih stabil dulu politik. Ya, kalau politik udah stabil, ekonomi udah stabil, ngusut penjahat mah gampang. Nah, ini terjadi, ini hanya digosok terus sama Khawarij tadi, berantem lah, ya, berseterulah Muawiyah dan Ali. Nah, Fa'ina Muawiyah bin Abi Sufyan, karena sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan, kata Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, istaqalla, eh, berpindah atau menyerahkan, berpindah bil mulki, dengan kerajaannya, pemerintahannya, memindahkan, menyerahkan, nah, bimulki, dengan kepemimpinan, kerajaan, pemimpinan kaum muslimin, hina sallama ilaihi, ketika salam ilaihi, kepadanya siapa? Al Hasan, Hasan bin Ali, salama, menyerahkan, ilaihi, kepadanya. Siapa? Al Hasanu, Hasan ibnu Ali, al imrata, pada keamiran, menyerahkan keamiran, kekhalifahan, kepemimpinan, keimaman, nah, yang semisalnya. Sanata arba'in, pada tahun 40, ya, 40 Hijriah maksudnya. Tahun ke-40 Hijriah. Kemudian wajtama'at, dan berbaiat, wajtama'at itu bersepakat, apa al-baitu baiat, semuanya itu, ya, artinya ya bukan cuma Hasan, yang lain-lainnya ikut juga berbaiat, sepakat, al-baitu baiat li Muawiyah, pada Muawiyah. Setelah Hasan bin Ali membaiat Muawiyah, maka semuanya pengikut-pengikut Ahlul Bait yang banyak itu tadi, ya, pun ikut membaiat Muawiyah, sepakat membaiat Muawiyah. Wah, maka dari itu wasumiyah, dan dikatakan zalika, pada tahun itu adalah amal jamaah, tahunnya jamaah, tahunnya apa namanya, kaum muslimin bersatu kembali. Nah, semastamaru, kemudian lewatlah mereka, artinya lewat itu berlalu terus menerus,
fiha di dalam kepemimpinan tadi, ya, Bani Umayyah, artinya keluarganya Muawiyah CS itu, terus-menerus memimpin Indonesia, memimpin kaum muslimin, ya, fiha di dalam kepemimpinan, mutatabi'ina, terus-menerus, turut apa namanya? Berturut-turut, dia lagi. Nah, bisyami di Syam, bagoriha dan selainnya Syam. Ya, Syam itu ya luas sekali, ya, besar sekali Syam itu, bukan kayak Indonesia ini. Ya. Masih kalah dengan negeri Syam ini, daratan yang sangat luas di Jazirah Arab sana. Ya, ya termasuk Israel, Palestina itu masuk di dalamnya, Jordan, Suriah. Ya. Lam takhruj anhum, tidak keluar anhum dari mereka, artinya tidak keluar itu tidak memberontak, anhum dari kepemimpinan Bani Umayyah, illa mudda daulati Abdillah bin Zubair, kecuali masa pemerintahannya Abdullah bin Zubair, ya, yang terjadi di fil Haramain, di dua tanah suci, ya. Jadi pemerintahnya Abdullah bin Zubair itu memegang gubernur di dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Wal Ahwaz dan Ahwaz, wa ba'dil bilad, dan sebagian negeri-negeri, sebagian negara, qariban yang dekat, yang terdekat, terjadi pemberontakan, mintis sinina, selama 9 tahun. Jadi 1000 bulan kurang ada di dalamnya ada 9 tahun yang terjadi pemberontakan. Lakin akan tetapinya lam tazulu, tidak henti-henti, artinya selalu, apa yaduhum, tangan mereka, maksudnya persatuan mereka, kekuatan mereka, kepemimpinan mereka, pengaruh mereka, imrah anil imrati, dari kepemimpinan, kepemerintahan, bil kulliyati, di seluruh kawasan. Bal an ba'dil bilad, bahkan dari sebagian kawasan. Artinya semua kawasan selain tadi yang disebutkan di daulahnya Abdillah di dua tanah haram itu, semuanya kaum muslimin bersatu padu, tidak ada pemberontakan. Ila anis talabahum, tadi bal an ba'dil bilad, bal itu bermakna illa, berarti ya. Ya kecuali hanya sebagian negara-negara saja yang ada pemberontakannya. Yang lain semuanya aman. Ya, sampai-sampai ila anis talabahum, merebut pada mereka, merebut kekuasaan, merebut pada mereka Banu Umayyah. Siapa? Banu Abbas. Ya, dinastinya Banu Abbas merebut apa? Al-khilafah, pada kekhalifahan, kepemimpinan kaum muslimin direbut oleh Banu Abbas, yaitu fi sanatis naini wasalasina mi'atin, ya, 132, 2 tambah 30 tambah 100, nah, 132 Hijriah, direbut oleh Banul Abbas. Jadi jatuhlah kepemimpinan Banul Umayyah. Nah, fayakunu, maka ada, dengan demikian, maka ada majmu'u muddatihim, ya, berarti eh, kumpulannya atau sejumlah
masanya mereka, masa kepemerintahan mereka Bani Umayyah itu majmu'un seluruhnya adalah isnataini wa tis'ina sanah. 92 tahun. Jadi totalnya 92 tahun. Nah, wazalika, dan demikian ini berarti azyadu melebihi min alfi sahrin daripada 1000 bulan. 92 tahun ya masa pemerintahannya, otomatis berarti ini lebih dong dari 1000 bulan. Katanya tadi kurang 1 hari, tidak kurang 1 hari, tidak nambah 1 hari. Tapi kalau dihitung-hitung ternyata 92 tahun. Ya. Nah, final al-fasharin, maka sesungguhnya 1000 bulan itu ibaratun, diibaratkan kalau dijumlahkan ansalasin wasamanina sanah, 83 tahun, wa arba'ati asyurin, lebih dari 4 bulan. Nah, gimana nih? Ya kan berarti ini lebih ya masa pemerintahannya. Kalau 1000 bulan itu kan ya 83 tahun, lebih 4 bulan ya kalau 1000 bulan, 83 tahun. Ini ada 92 tahun. Ya, berarti kelebihannya berapa tuh ya? 9 tahun ya kelebihannya. Nah, wa ka'annan, kalau begitu seakan-akan sesungguhnya Al-Qasim bin Fadl itu askoto, menggugurkan min muddatihim, dari masa pemerintahan mereka Bani Umayyah, ayyama Ibni Zubair, menggugurkan hari atau masa-masa Ibnu Zubair, hari-harinya Ibnu Zubair itu masa-masa Ibnu Zubair tadi, Abdullah bin Zubair, ya, yang terjadi masa pemberontakan di 2 tanah haram tadi, yang hanya 9 tahun itu. Ya. Wa ala haza, jika demikian, fatta koroba, maka berarti mendekati apa maqalahu, apa yang dikatakan olehnya, oleh Qasim tadi, mendekati as-sehata, pada kesahihan fil hisab, di dalam hitungan dia. Jadi dia ngitung-ngitung, wah ini 1000 bulan. Ini gimana hitungannya 1000 bulan itu? Masa pemerintahannya. Oke, dihitung-hitung, hitung-hitung. Wah, ini masa pemerintahannya sebenarnya bukan 1000 bulan. Ya, tapi 92 tahun. Berarti lebih 9 tahun. Di mana lebihnya nih? Wah, dihitung-hitung lagi. Oh, ternyata waktu ada di pemerintahannya Abdullah bin Zubair terjadi pemberontakan selama 9 tahun. Oh, kalau begitu berarti pas 1000 bulan. Nah, gitu hitungannya ya. Nah, ini ada bukti lain ini. Mana buktinya? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Agak sedikit berat ya. Nggak apa-apa namanya. Tafsir ya. Kadang-kadang ada beratnya sedikit. Demikian sampai sini. Selanjutnya ada sesi